10011 program studi manajemen bisnis pada mata kuliah Ekonomi Internasional oleh dosen pengampu Bapak Lulu Abdillah Kurniawan, SEMM. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sebuah analisis terhadap perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga menjadi salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di Universitas Pencaksakti Bekasi. Perdagangan internasional merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan antara dua negara ataupun lebih, terdiri dari perorangan maupun sebuah kelompok. Dan terdapat 3 bentuk hubungan ekonomi, yaitu adanya pertukaran output, terbentuknya sebuah hubungan ekonomi berupa hutang piutang, dan terjadi sebuah aliran produksi dan sarana produksi. Dari analisis yang kita dapat, di mana kondisi di tahun 2020 sampai 2022 terjadinya seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan perdagangan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi perdagangan global ataupun pertumbuhan ekonomi di suatu negara melonjak mengalami sebuah inflasi yang tinggi. Nah, kondisi di dalam negeri pun ini kita ambil dari data 2021. Terdapat tingkat inflasi secara keseluruhan sepanjang 2021 sebesar 1,87%, mengalami inflasi pada volatile food yang dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas berupa telur, daging ayam ras, minyak goreng, cabai rawit, dan daging sapi yang terjadi pada periode puasa lebaran mencapai 3,2%. Itu inflasinya pada volatile food dan memiliki andil 0,52% terhadap inflasi total di tahun 2021. Inflasi 2021 juga terdapat rendah disebabkan oleh permintaan yang masih rendah juga, serta keberhasilan pengendalian volatile food atas pemenuhan pasokan barang merupakan salah satu langkah peningkatan inflasi domestik yang terendah selama 4 tahun sebelum terakhir. Penggunaan barang import bahan baku juga sebagai penolong tercatat sebesar 9,93 miliar dolar atau minus 6,1. Lalu adanya bisa dilihat juga ini mengalami turun secara year on year. Sebelumnya kategori bahan baku penolong ini dikontribusi hingga 74,4% terhadap nilai import. Kemudian adanya disusul import barang modal yang dikontribusi hingga 15% pada nilai import. Golongan ini juga merosot sebesar 10,72% secara year on year, mencapai 1,99 miliar dolar. Capaian kedua golongan ini terlihat juga makin memburuk ketimbang pencapaian di Desember 2020, di mana import bahan baku penolong ini minus 2% secara year on year, dan barang modal ini masih sangat positif hingga 3,17%. Tak hanya itu, barang konsumsi pun mengalami sebuah penurunan juga hingga 2,92% secara year on year menjadi 1,44 miliar dolar. Ini kita ambil analisisnya dari salah satu berita terhadap judul perdagangan global bangkit, Republik Indonesia makin sulit. Next, adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini Pertumbuhan ekonomi ini merupakan sebuah proses perubahan terhadap kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara, dan
terjadi adanya kesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu yang ditentukan. Pemerintah juga membuat sebuah perencanaan mengenai penerimaan dan pembangunan sektor usaha seperti membangun sebuah rencana pengembangan produk dan sumber daya yang ada. Dari beberapa informasi yang kita dapat mengenai pertumbuhan ekonomi, ini kita ambil dari berita tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2022. Terlihat kalau di sini outlook 2022 angka kemiskinan semakin meningkat karena yang kita tahu sebelumnya di tahun 2020 pandemi makin merajalela sehingga berdampak sampai 2022, mengakibatkan juga para perusahaan ataupun tempat usaha lainnya harus terpaksa mem-PHK massal karyawan dan harga barang pun juga semakin tinggi. Kita lihat di sini analisis yang saya dapat merupakan perekonomian di Indonesia tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7% dan ekonomi mengalami penurunan sebesar 3,5%. Hal ini juga terjadi karena situasi PPKM saat pandemi. Perekonomian mulai stabil dan diprediksi tahun 2022 Indonesia mengalami pertumbuhan lebih pesat sebesar 5,2% karena di tahun 2020 sampai 2021 Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi. Harga barang pun meningkat, kemiskinan meningkat akibat banyaknya PHK massal yang sudah diinfokan. Analisis ekonomi Indonesia pada kuartal pertama terjadi secara stabil. Lalu diikuti kuartal keempat sebesar 5,1%, mengalami sebuah kenaikan di atas rata-rata global. Sehingga Indonesia terdapat urutan tertinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Cina, Singapura, Jerman, dan Rusia itu mengalami penurunan sehingga akan berdampak pada tahun 2023 negara-negara yang mengalami penurunan atau kemiskinan mengalami sebuah yang namanya resensi, sehingga bisa dikatakan juga Indonesia karena mengalami inflasi yang tinggi juga. Banyak analis juga berpikir Indonesia hanya mengalami resensi kurang lebih 6 bulan saja karena terlihat ekonomi kian membaik dan mulai pulih dari negara yang lain. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ketiga 2022 ini terlihat dari statistik ya tanggal 7 November 2022. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB 2020 sampai 2022 triwulan pertama tahun 2020 sebesar 2,97%, triwulan kedua 2020 mengalami penurunan sebesar 5,32%, lalu adanya triwulan ketiga tahun 2020 sedikit naik itu tapi tetap minus sebesar 3,49, triwulan keempat sebesar 2,17, dia tetap naik tapi baru mengalami naik sedikit saja. Lalu triwulan kelima dia mulai naik dan lebih baik lagi sebesar 0,70% saja. Di tahun 2021 triwulan kedua naik sebesar 7,07%, triwulan yang tadi 2, yang ini yang ketiga mengalami penurunan sebesar 3,51,
Triwulan keempat naik lagi sebesar 5,2. Triwulan kelima dia tetap stabil, dan triwulan ke-6 dia naik sedikit 5,45, dan terakhir triwulan ke-7 dia naik sedikit juga 5,72. Pada triwulan 3 2022 tetap tumbuh impresif yang diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. BPS mencatat bahwa sepanjang triwulan ketiga 2022, kinerja perekonomian nasional dipengaruhi oleh faktor global dan domestik. Secara global, windfall dari tingginya hingga komoditas unggul di pasar internasional yang terus berlanjut menyebabkan kinerja ekspor Indonesia tetap mengesankan, dan secara domestik, mobilitas masyarakat pun semakin pulih, dan bauran kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat terjadinya dorongan untuk menguatkan aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Ambil lagi contoh yang lainnya. Contohnya kayak tahun 2020 di mana pandemi COVID-19 merajalela di seluruh dunia. Hal ini juga mengakibatkan seluruh dunia harus melockdown wilayahnya, seperti tempat usaha, mal, tempat pekerjaan lainnya. Itu harus ditutup, dan masyarakat diwajibkan untuk bekerja dari rumah atau biasa disebut dengan work from home. Hal ini mengakibatkan ekonomi tidak dapat mengalami sebuah perputaran, sehingga pemerintah harus melakukan tindakan dengan cara menurunkan suku bunga. Terus pemerintah biasanya juga dapat memberikan sebuah insentif dengan memberikan bantuan tunai supaya ekonomi dapat berputar kembali dan uang yang diperoleh dapat dibelanjakan. Dengan otomatis uang dapat bergerak kembali. Dengan mengeluarkan dana dari deposito, instrumen-instrumen lainnya dari yang sebelumnya bunganya tinggi, kini dapat dikecilkan kembali karena diturunin agar uang dapat berputar kembali. Contohnya kayak negara di Amerika. Amerika melakukan sebuah printing money secara besar. Ini terhitung dari 10 tahun terakhir gitu. Hal ini supaya ekonomi dapat berputar dan uang dapat beredar banyak, sehingga juga dapat mengakibatkan inflasi mengalami peningkatan. Saat inflasi mengalami peningkatan, otomatis harga jual pada barang ikut meningkat dan harus dilakukannya tightening. Karena sebelumnya juga ekonomi mengalami penurunan, maka sekarang ekonomi harus diperketat kembali dengan melakukan peningkatan suku bunga supaya uang yang beredar luas dapat dimasukkan kembali. Contohnya melakukan obligasi secara meningkat, terus adanya deposito naik, bunga pinjaman pun ikut naik. Saat dilakukannya kegiatan tersebut, maka ekonomi yang dilakukan perketatan tersebut, uang yang beredar pun akan berkurang juga, sehingga inflasi mengalami penurunan dan nantinya akan stabil. Dan terakhir, ekonomi pun akan mengalami perlambatan. Hal inilah yang disebut dengan siklus ekonomi. Oke, terima kasih.